Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat bekerja dengan leluasa, mengubah, menuntun, dan memberi hikmat bagi kita untuk melakukan segala pekerjaan baik seturut dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Banyak hal telah berlalu dan kami percaya Tuhan selalu menyertai. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau jugalah Tuhan yang menuntun dan menyertai kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan baik seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi sukacita bagi kami, menjadi kekuatan dan sumber hikmat untuk kami boleh melakukan yang berkenan kepadamu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 24 Mei 2023, tertulis dalam kitab Efesus 3 ayat 18. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Naing mamalo hamu mangatusi rab dohot saluhut akan nabadiai. Gajangna dohot bidangna, bagasna dohot tibona. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalanku. Ya, jalan Tuhan bukan jalan kita. Terkadang jalan Tuhan membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita putus asa. Karena menurut kita jalan Tuhan itu terlalu sulit. Jalan Tuhan terlalu berat dan menyakitkan. Banyak di antara kita tidak mau melewati jalan yang sulit itu, bukan? Kita lebih senang melewati jalan yang baik, jalan yang mulus, yang lancar, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya hidup kita ini tidaklah demikian. Kita harus melewati jalan yang berliku, jalan yang terjal, yang tajam, yang terkadang mungkin melelahkan, bahkan menyakitkan. Tapi sekalipun demikian terjal, tajam, berliku, jalan-jalan kehidupan kita harus percaya. Tuhan pasti menyertai orang-orang yang setia. Tuhan pasti menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, bagaimanapun jalan kehidupan kita, janganlah pernah menyerah. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menyertai kita. Bukankah Ia telah berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman? Saudara, hari ini sekalipun kita diizinkan mengalami pergumulan, sekalipun kita diizinkan mengalami kesusahan, tapi percayalah,
Sampai hari ini, Dia tetap setia menjaga dan memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan kehidupan, tetaplah percaya kepadanya. Karena pergumulan itu tidak akan lama, seketika saja. Demikian jugalah ketika kita diberikan sukacita, hendaklah kita pun tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Karena kebahagiaan atau sukacita dunia ini pun juga seketika. Saatnya semua akan berlalu. Saudara, di dalam firman Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk mengenal Tuhan yang besar, Tuhan yang penuh kasih di dalam kehidupan kita. Apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, datanglah kepadanya. Berserulah dan memohon pertolongannya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan-seruan kita. Oleh karena itu, mari kita datang dan berseru kepada Tuhan serta tetap percaya kepadanya. Sekalipun hari ini kita begitu merasakan beratnya hidup, dunia begitu kejam seolah-olah tidak berpihak kepada kita. Tetapi di dalam banyaknya pergumulan, di dalam banyaknya persoalan, Tuhan selalu ada bersama kita. Dalam Mazmur 94 ayat 19 dikatakan, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Mari kita jadikan penghiburan Tuhan di dalam firman-Nya menyenangkan dan menenangkan jiwa kita. Kita akan melewati ujian ini sesaat saja. Dan ketika ujian ini telah berlalu, kita akan beroleh kemenangan. Dan kita akan bersama-sama dengan Bapa menjadi pemilik surga yang abadi. Kiranya semua kita dimampukan untuk tetap kuat, untuk tetap percaya kepada Dia. Dan terus melihat betapa Allah kita besar, betapa Allah kita maha kasih, yang akan menyatakan kuasa dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam firman-Mu, kami diajar untuk melihat dan merasakan betapa besarnya Engkau Tuhan. Tuhan, kami tahu jalan hidup kami tidak selalu jalan baik, jalan mulus. Tetapi kami harus melewati jalan yang terjal, yang bergelombang, yang berliku, yang terkadang menyusahkan kehidupan kami, yang terkadang sangat melelahkan kami. Tuhan, kami tahu di dalam perjalanan yang sulit itu, Engkau selalu ada bersama kami. Engkau selalu merangkul kami, menenangkan jiwa kami. Karena itu Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Seberat apapun perjalanan hidup ini, kami percaya Engkau ada bersama kami. Dan di dalam-Mu kami beroleh kekuatan. Dan kami akan boleh melewati jalan ini mencapai garis akhir. Kiranya Tuhan memampukan kami. Dalam segala pekerjaan kami, Tuhan berkatilah. Sehingga pekerjaan kami dapat kami pekerjakan dengan baik dan berhasil. Serta berbuah di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk selalu mensyukuri berkat-Mu, dan pakailah kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berkatilah bersama-sama dengan seluruh keluarga kami. Biarlah kasih setia Tuhan menenangkan hidup kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.